Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjelaskan, kelompok 5 akan menjelaskan tentang lesson 3 Socrates. Materi ke-1 yaitu Elis, silakan Elis. Socrates, apa yang harus diajarkan? Fokus pendidikan seharusnya pada pengajaran konsep dan keterampilan yang mendorong pemikiran kritis, kesadaran diri, dan pengajaran kebajikan. 1. Etika dan kebijakan. Inti dari pengajaran Socrates adalah pemahaman dan praktik kebijakan yang sangat penting. Ini mencakup eksplorasi tentang arti hidup yang baik, sifat keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan kebajikan lainnya. Socrates, seorang filsuf Yunani kuno, percaya bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu individu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan hidup dengan bermoral. Ia menekankan pentingnya merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, seperti itu, kebaikan, keadilan, kebijaksanaan, dan bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut. 2. Berpikir kritis dan penalaran. Socrates menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan bernalar secara logis. Ini melibatkan mempertanyakan asumsi, menganalisis argumen, dan mencari bukti serta justifikasi rasional untuk keyakinan. Sekian dari saya. Dilanjutkan oleh selanjutnya yaitu yang ketiga, ada penghargaan diri. Nah, di sini kenalilah dirimu sendiri. Adalah prinsip utama Socrates. Pendidikan seharusnya membantu individu mendapatkan wawasan tentang sifat, keinginan, dan motivasi mereka sendiri, mempromosikan kesadaran diri dan pertumbuhan pribadi. Dan di sini ada penjelasan singkatnya. Bagian ini membahas dua aspek penting yang bisa kita dapatkan dari pengalaman pameran, yaitu pengembangan kritis. Pameran bisa menjadi tempat untuk melatih kita berpikir lebih dalam tentang apa yang kita lihat, menganalisis karya seni atau informasi yang disajikan, dan membentuk opini berdasarkan fakta. Kemudian di penemuan diri, melalui pameran kita bisa mengenal diri kita sendiri lebih baik. Kita bisa menemukan minat baru, merenungkan nilai-nilai hidup, dan memahami perspektif orang lain yang berbeda. Apakah ada bagian lain yang ingin contoh pertanyaan yang bisa diajukan itu, gimana sih cara kita itu menghubungkan konsep berpikir kritis dalam pameran dengan kehidupan sehari-hari? Nah, ini salah satu contoh pertanyaan yang memang lumayan mendalam ya di sini, tapi mungkin kita bahasnya nanti di akhir aja. Kita lanjutkan di materi selanjutnya. Silakan materi keempat, bacakan. Dialog dan debat. Berpartisipasi dalam dialog dan debat sangat penting untuk mengembangkan intelektual. Socrates percaya bahwa melalui percakapan dan pertukaran ide, individu dapat menyempurnakan pemahaman mereka dan mendekati kebenaran. Intinya, berdiskusi dan berdebat itu bagus untuk otak kita. Socrates, seorang filsuf terkenal, bilang kalau kita mengobrol dan tukar pikiran sama orang lain, kita bisa jadi pintar dan lebih dekat sama jawaban yang benar. Seni bertanya. Pendidikan ala Socrates menekankan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang bermakna dan mendalam. Hal ini membantu mengungkapkan asumsi, mengklarifikasi pemikiran, dan memperdalam pemahaman. Penjelasan singkat. Bagian ini menjelaskan bagian metode pembelajaran Socrates yang terkenal dengan pendekatan
pendekatan melalui pertanyaan. Dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, kita bisa menggali lebih dalam tentang suatu topik, menentukan asumsi yang tersembunyi, dan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Selanjutnya yaitu 6. Filosofi moral. Filosofi moral, pengajaran harus mencangkup diskusi tentang filsafat moral, membantu siswa untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai perspektif tentang isu-isu etika serta implikasi dari pilihan dan tindakan mereka. Singkatnya yaitu, filsafat moral ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang benar dan salah, baik dan buruk dalam tindakan manusia. Diskusi artinya ada percakapan atau perdebatan tentang berbagai ide dan pandangan mengenai etika, isu-isu isu-isu etika ini adalah masalah-masalah moral yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Implikasi yaitu artinya akibat atau pengaruh dari pilihan dan tindakan kita. Dalam konteks pendidikan, ini berarti guru harus melibatkan siswa dalam diskusi tentang masalah-masalah moral, sehingga siswa dapat berpikir kritis dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai etika. Singkatnya lagi, apa saja contoh isu etika yang sering dibahas dalam filsafat moral? Nanti akan dibahas di akhir video. Selanjutnya, ini kan materinya udah dibaca nih dari awal sampai akhir. Tapi belum ada nggak sih dari tadi tuh apa arti Sokrates itu? Maksudnya arti ataupun kenapa sih kok bisa ada materi tentang Sokrates ini gitu loh? Ada yang tahu nggak? Kenapa bisa ada materi ini? Aku juga nggak tahu nih. Sokrates itu atau nama orang atau suatu istilah atau apa? kalau menurut aku ya, Sokrates itu adalah ahli penemu pelajaran filsafat atau pendidikan. Oh, kirain Sokrates itu tuh kayak suatu istilah gitu loh. Ternyata bukan ya. Jadi Sokrates itu tuh nama orang. Iya. Sokrates adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup sekitar 470 sampai 399 sebelum Masehi. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri filsafat barat dan dikenal terutama melalui karya-karya muridnya seperti Plato. Sokrates terkenal dengan metode dialektiknya yang dikenal sebagai metode Sokratik, di mana ia mengajukan pertanyaan untuk mendorong pemikiran kritis dan refleksi mendalam. Dia menekankan pentingnya pengetahuan dan kebajikan serta percaya bahwa pemahaman yang benar tentang diri dan dunia akan membawa kepada tindakan yang baik. Sokrates juga terkenal karena sikapnya yang skeptis terhadap dogma dan keyakinan umum, serta ajaran untuk selalu mencari kebenaran. Ia dieksekusi karena dianggap merusak moral kaum muda dan menantang otoritas warisannya, terus mempengaruhi filsafat, pendidikan, dan etika hingga saat ini. Jadi Sokrates itu ternyata nama orang, guys. Itu suatu istilah yang merupakan materi apa gitu. Ternyata itu tuh nama orang yang menemukan tentang materi ini, dan materinya itu dinamain sama dia ya, Sokrates. Jadi materinya itu dinamakan hampir mirip banget sama nama dia, nama beliau. Dia itu mengeluarkan metode Sokrates,
Metode Socrates ini menggunakan metode tanya jawab untuk mendorong siswa itu berpikir kritis. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ia itu membantu mereka untuk mengidentifikasi asumsi dan mencapai pemahaman yang lebih dalam. Oh, jadi tuh materi ini tuh apa ya, kayak membebaskan para siswa itu untuk bertanya gitu ya. Iya. Jadi dengan bertanya tadi, melalui metode pertanyaan mereka tadi, mereka itu bisa apa tadi? Mengidentifikasi dan bisa memahami yang lebih dalam, mempunyai pemahaman yang lebih dalam lagi. Ya. Jadi dengan kita banyak nanya itu kita bisa menambah wawasan dan juga pengalaman kita yang lebih banyak lagi gitu ya. Di Socrates ini ajaran utamanya itu mengenali diri sendiri, mengenali dulu diri kita sendiri berarti. Di situ Socrates mengatakan bahwa pemahaman diri adalah langkah awal untuk mencapai kebijaksanaan dan perkembangan pribadi. Pendidikan itu hanya seharusnya itu membantu individu mengenali diri dan potensi mereka masing-masing. Oh, jadi sebelum kita itu mengenali apa ya, orang lain ataupun orang di sekitar kita, kita tuh harus mengetahui dulu tentang diri kita dulu ya kan. Gimana sih diri kita itu, watak kita gimana. Nah, biar kedepannya itu kita juga tuh bisa berpikir lebih dalam gitu nggak sih tentang kita, atau bukan? Iya benar. Mengenali diri sendiri ya. Jadi materi utama di ini tuh judul utamanya itu mengenali diri sendiri. Cuma kayak Nah, ada nggak sih contoh-contoh buat kita itu melatih ilmu yang dipaparin di sini nih, ilmu tentang Socrates? Ada nggak sih sesuatu materi ataupun kegiatan yang menurut kita itu tuh bisa mengembangkan potensi diri kita? Ada nggak menurut kalian? Apa contohnya seperti public speaking atau gimana ya? Atau apa gitu? Diskusi. Diskusi ya, diskusi. Oh. Jadi gimana sih diskusi itu kok bisa masuk ke dalam apa namanya materi Socrates ini gimana? Kan tadi dijelaskan kalau Socrates itu berkaitan dengan tanya jawab atau Oh iya ya. yang tadi kan tadi di Socrates dikatakan Socrates itu mengajukan pertanyaan, dan dengan berdiskusi tadi kan siswa diajak berdiskusi, diajak bertanya dan menjawab. Paham nggak? Itu tadi masuk. Kalian nggak mau ngomong? Bener lah. Enggak mau lanjut. Jadi kayak diskusi ini tadi tuh bisa nggak? Bisa berarti ya masuk ke dalam ini, kayak contohnya tuh gimana sih dalam suatu diskusi itu kan? Nah kayak gini nih contohnya kan, ada yang nanya, ada yang jawab. Nah itu tuh bisa melatih diri kita itu tuh percaya diri gitu ya. Lanjut.
ada nggak sih kayak kegiatan lain yang berhubungan dengan pemikiran Socrates tuh selain dari diskusi menurut kalian? Ada, contohnya debat terstruktur. Debat terstruktur. Nah, gimana tuh kok bisa dia tuh masuk ke dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemikiran Socrates tuh gimana? Kalau dalam pendidikan siswa kan harus membela posisi tertentu terkait isu moral dan etika. Ini mengajarkan mereka untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Oh, jadi berpikir kritis itu juga masuk ke dalam Socrates juga ya? Iya, selain tanya jawab lagi. Selain tanya jawab, Ya, berpikir kritis juga termasuk ke Socrates. Etika, moral masuk juga ke Socrates. ada nggak yang lain Jam? Menurut Zaki ada nggak yang lain kayak contoh-contoh kegiatan yang gimana ya berhubungan dengan Socrates tuh ada nggak? Mungkin cara mengajar Sokratesnya mengajar melibatkan beberapa prinsip atau metode kunci yang dirancang dan mendorong pemikiran mendalam, refleksi diri, dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi kok gimana sih kok itu tuh bisa masuk ke Socrates tuh gimana? Prinsip untuk siswa. Itu prinsipnya nggak sih? Mungkin lah. Enggak kan ini apa namanya kan kayak contoh kegiatan gitu loh yang kayak berhubungan di dengan pendidikan Socrates. gitu, apa sih? Iya. Ada nggak? Aku juga masih bingung kayak Socrates tuh kayak masih asing banget gitu loh tentang materi ini masih asing gitu loh. Jadi kayak ada nggak sih contoh-contoh yang lebih banyak gitu loh biar kita itu bisa ngerti tentang materi Socrates ini? Ada nggak? Salah satunya yaitu proyek pengenalan diri. Minta siswa untuk menulis refleksi tentang siapa mereka, nilai-nilai yang mereka pegang, dan tujuan hidup mereka. Ini sejalan dengan ajaran Socrates tentang pentingnya mengenal diri sendiri. Dan juga studi kasus moral. Studi kasus moral ini memberikan siswa situasi moral kompleks dan minta mereka untuk menganalisisnya menggunakan prinsip-prinsip Socrates seperti pengetahuan dan kebijakan itu sendiri. Mungkin yang lain? Ika ada lagi nggak menurut Ika tuh kayak kegiatan yang berhubungan dengan Socrates gitu? Socrates itu bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Perhatian utama dalam pemikiran filsafat Socrates adalah mengenai hakikat dari kehidupan manusia. Ia mengubah perhatian filsafat dari filsafat alam menjadi filsafat manusia. Jadi tuh gimana kayak Socrates itu bisa berhubungan dengan filsafat juga ya ternyata ya? Karena Socrates ini salah satu tokoh utama pendiri filsafat. Oh iya ya? Gimana sih? Nggak tahu tadi kayak masih terlalu kan namanya juga masih baru baca materi itu kan. Aku belum paham kalau belum dikasih contoh gitu loh kayak contoh yang harusnya tuh contohnya yang lumayan baru aku bisa paham itu per aku. Socrates itu salah satu pendiri filsafat dari barat. Oh jadi itu Socrates ada ya berarti ya kayak asal usul dari Socrates ini tadi.
Nah, tadi itu kan di awal kan ada tuh dibicarain Socrates itu tuh menekankan pengenalan diri kita. Nah, kenapa sih Socrates itu tuh menekankan pengenalan diri gitu loh? Kenapa nggak ada yang kayak yang lain gitu? Kenapa pengenalan diri? Menurut aku ya, karena tadi Socrates itu percaya bahwa pemahaman diri adalah langkah awal menuju kebijaksanaan. Dengan mengenali diri sendiri, individu dapat memahami kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai mereka yang penting untuk pengambilan keputusan yang bijak. Terus pengenalan diri kan juga membantu siswa mengembangkan karakter dan etika. Dengan memahami siapa mereka, siswa kan lebih mampu menentukan apa yang baik dan benar, yang merupakan inti dari pendidikan moral. Terus Socrates kan juga mengajarkan kita untuk mencari kebenaran. Seorang harus terlebih dahulu memahami posisinya. Pengenalan diri menciptakan landasan untuk eksplorasi ide dan keyakinan yang lebih dalam. Terus dengan mengenali diri sendiri itu individu tuh jadi lebih mandiri, terus bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Oh, jadi itu kayak ya, aku pahami di sini. Berarti Socrates ini tadi melatih kita buat lebih ke mandiri nggak? Iya. Soalnya kan yang pertama itu kita tuh harus mengenali diri kita sendiri. Nah, mengenali diri sendiri itu kan gimana ya? Kayak orang lain kan nggak mengenal kita kecuali orang lain tidak mengenal kita sebaik diri kita sendiri. Nah, berarti bagus nih tentang pengenalan tentang materi Socrates ini. Kita di awal itu sudah diajarkan gimana caranya sih kita itu mengenal diri kita itu sebenarnya gimana gitu loh ya kan. Kalau dalam hubungan antara murid dengan guru nih, apa sih yang kita pelajari dari Socrates ini? Apakah dia menciptakan belajar yang lebih efektif atau kolaboratif atau tidak menurut kalian? Oh, Dari hubungan antara hubungan guru dengan murid, siswa. ya, betul. Nah, dari hubungan antara guru dan murid yang diajarkan Socrates ini, kita tuh dapat mempelajari beberapa prinsip penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan kolaboratif. Nah, contohnya apa aja sih? Yang pertama itu ada dialog terbuka. Nah, dialog terbuka ini tadi tuh mendorong komunikasi dua arah antara guru dan juga siswa, di mana siswa merasa bebas untuk bertanya dan berbagi pandangan mereka. Ini menciptakan atmosfer yang inklusif dan mendukung. Jadi tidak ada batasan ya yang namanya pembicaraan ataupun komunikasi antara siswa dan juga guru. Jadi di sini tuh terjadi saling keterbukaan antar dialognya gitu ya. Jadi dinamakan dialog terbuka. Kemudian yang kedua yaitu ada pendekatan kritis. Nah, pendekatan kritis ini mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dengan cara mendorong mereka mempertanyakan asumsi dan juga mengeksplorasi ide-ide baru.
Diskusi yang berbasis pada pertanyaan dapat memperdalam pemahaman. Nah, ini kayak yang di awal tadi, gimana sih cara kita itu membebaskan seorang siswa itu untuk bertanya gitu. Nah, dan dari pertanyaannya mereka itu, atau bahkan bisa kita bilang itu pertanyaan random mereka, itu tuh bisa memunculkan ide-ide baru yang mereka biar melatih mereka itu untuk bereksplorasi dan juga membebaskan pendapat mereka, biar mereka itu lebih berani untuk berpendapat. Nah, yang selanjutnya itu ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini memfasilitasi kerja kelompok di mana siswa dapat belajar satu sama lain. Kolaborasi ini meningkatkan keterlibatan dan membangun keterampilan sosial yang penting. Nah, di sini jelas ya kata-kata akhirnya yaitu keterampilan sosial yang penting. Nah, gimana sih cara kita itu mengajarkan yang namanya itu keterampilan sosial kepada anak usia dini. Nah, dengan cara berkolaborasi itu tuh dapat memfasilitasi agar mereka itu tuh bisa bersosial. Nah, jadi itu di sini juga bisa melatih sosial seorang anak. Nah, selanjutnya itu juga ada refleksi diri. Nah, mengintegrasi waktu untuk refleksi pribadi, di mana siswa dapat mengevaluasi pemahaman mereka sendiri dan mengidentifikasi area untuk berkembang. Ini membantu mereka menjadi lebih sadar akan proses belajar mereka. Nah, refleksi diri ini tadi hampir sama kayak mereka itu mengenali diri mereka. Jadi gimana sih mereka itu membaca diri mereka? Gimana mereka itu harus menyesuaikan cara belajarnya ataupun cara-cara lain yang buat mereka itu nyaman untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya itu ada fleksibilitas. Nah, di sini menerima bahwa setiap siswa itu memiliki cara belajar yang berbeda dan mendorong metode pembelajaran yang beragam. Guru harus siap untuk beradaptasi dengan kebutuhan siswa. Nah, fleksibel ya. Namanya itu udah jelas fleksibel. Di sini siswa itu kan nggak cuma satu ya, insya Allah siswa-siswa itu kan memiliki, setiap anak itu tuh memiliki sifat-sifat yang berbeda. Contohnya kita nih, nggak mungkin kan sifatnya Ika sama aku ini sama, nggak mungkin sama kan. Nah, maka daripada itu di sini tuh ada fleksibilitas di mana kita tuh harus mengerti, kita sebagai guru harus beradaptasi dan juga mengerti tentang kebutuhan siswa itu masing-masing. Gimana cara kita mengelompokkan siswa-siswa yang memang memiliki kebutuhan yang sama dan juga memiliki kebutuhan yang memang harus kita lebih pentingkan gitu, apalagi seusia anak sekolah dasar gitu. Kan lebih gimana ya, kalau anak sekolah dasar itu tuh susah ditebak gitu loh cara sifat mereka gitu. Maka daripada itu di sini ada fleksibilitas. Kemudian yang selanjutnya itu ada mentoring. Nah, mentoring itu membangun hubungan yang lebih dari sekitar pengajaran formal. Guru berperan sebagai mentor yang mendukung pertumbuhan pribadi siswa, membangun kepercayaan dan rasa hormat. Nah, di sini nih, kita sebagai guru jangan pernah menegur ataupun menganggap siswa itu salah. Nah, dengan kita menganggap siswa itu salah, ataupun misalnya ya, aku menjawab aku sebagai siswa, habis itu guruku bilang jawabanmu salah. Nah, dari situ muncul gimana ya? Muncul di dalam diriku nih kayak besok lagi aku nggak mau jawab soalnya takut salah. Nah, gitu kan. Jadi itu kita jangan memberikan trauma tersendiri kepada siswa untuk dia itu berani berpendapat ataupun berani menjawab. Nah, itu sebagai guru kita itu seharusnya mengapresiasi, karena menurut saya itu jawaban itu bisa aja benar gitu loh. Apalagi seusia anak SD itu pemikirannya itu kan masih gimana ya, pemikirannya itu terbilang bebas gitu kan. Jadi tuh mereka itu nantinya dengan berpendapat bisa mengolah ide-ide tadi, bisa mengolah kata-katanya menjadi ide.
Ini biar aku juga Apa itu konsep? konsep Socrates. Biar aku juga aku Bagaimana cara menemukan konsep berpikir kritis, pemahaman, dan kehidupan sehari-hari? coba tanya. Apanya nih? Udah cantik. Kan tadi kita udah bicara tentang apa itu Socrates, filsafat. Nah, menurut kalian nih bagaimana cara menerapkan metode Socrates dalam pembelajaran? Bagaimana sih caranya? Metode apa aja pembelajaran ya? Metode apa aja yang harus kita lakukan, kita pelajari? Mungkin salah satu cara menerapkannya yaitu mulai dengan pertanyaan terbuka. Salah satunya yaitu ajukan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal atau tanggung. Contoh yaitu apa yang kalian pikirkan tentang konsep demokrasi. Dan kedua yaitu dorong siswa untuk berpikir. Biarkan siswa berpikir sebelum menjawab. Dan jangan langsung memberikan jawaban, tetapi arahkan mereka dengan pertanyaan lanjutan. Yang ketiga yaitu gunakan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Pertanyaan ini mendorong siswa untuk menjelaskan alasan dibalik pendapat mereka. Contohnya yaitu mengapa kamu berpikir begitu atau bagaimana atau sampai pada kesimpulan itu. Itu saja. Kalau menurut kalian bagaimana cara menerapkan metode pembelajaran metode Socrates? Nah, jadi itu kita itu harus fokus pada proses ya, bukan hasil. Nah, di sini itu jadi lebih penting gimana siswa itu sampai pada jawaban daripada jawaban itu sendiri. Lebih penting bagaimana siswa itu sampai pada jawaban daripada jawaban itu sendiri. Kemudian berikan umpan balik pada proses berpikir mereka. Nah, selanjutnya itu juga bisa dengan cara jadilah fasilitator, bukan pemberi jawaban. Nah, jadi kita tuh sebagai guru itu tuh jadi fasilitatornya, bukan langsung kayak semisal dia itu nanya harus kita jawab, itu bukan. Tapi gimana caranya kita itu jadi fasilitator seorang siswa tadi biar siswa itu menuju dia itu biar berpikir sendiri gitu. Gimana sih pertanyaan dari bu guru ini tuh gimana gitu. Jadi
biar kita jadi fasilitatornya dan dia itu akhirnya sampai pada jawaban dia sendiri. Jadi di situ tuh mainnya tuh main pikiran gitu loh. Nah di sini tuh gimana sih caranya? Caranya itu bimbing diskusi, tetapi jangan mendominasi. Kemudian biarkan siswa itu saling menantang dan membangun argumen. Nah jadi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya itu kan pasti berbeda argumen tuh. Antara satu pertanyaan yang kita kasih kan, mereka pasti akan berbeda argumen. Nah, di situ kita tugasnya adalah memfasilitator, bukan memecah mereka. Tapi gimana cara kita buat mereka itu menemukan jawaban mereka itu sendiri. Nah, itu. Kemudian itu kita bisa buat suasana itu yang aman. Nah, gimana sih cara buat suasana yang aman itu? Ciptakan lingkungan di mana siswa itu merasa nyaman untuk berbagi ide tanpa takut salah. Nah, itu tadi yang aku bilang tadi. Jangan pernah melarang siswa itu. Jangan pernah gimana ya? Ngasih jawab jangan pernah menanggapi jawaban mereka itu dengan salah, tetapi bisa kita sanggah dengan jawaban yang lebih benar. Meskipun jawaban mereka itu salah, tapi gimana sih cara kita itu untuk untuk tidak menyalahkan, untuk tidak ngomong tuh kayak jangan ini jawabannya salah, yang benar tuh ini. Nah bukan gitu, tapi gimana caranya buat kita tuh jadi fasilitator buat mereka itu menemukan jawabannya tersendiri. Nah, di sini tadi kan kita udah bahas tentang banyak banget tentang metode Socrates. Nah, tanpa kita sadari kita tuh belum mengetahui apa itu kelebihan bahkan kekurangan metode ini. Ada nggak sih yang tahu di antara kalian itu tentang kelebihan bahkan kekurangan dari metode ini? Menurut aku ya, salah satunya kelebihan dari metode Socrates yaitu merangsang berpikir kritis. Siswa diajak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyintesis informasi. Dan satunya yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi. Melalui dialog, siswa melatih kemampuan menyampaikan pendapat dan berargumentasi. Itu saja. Dan menurut kalian bagaimana kelebihannya? Kekurangan metode Socrates ada membutuhkan waktu yang lama, proses tanya jawab yang mendalam dapat memakan waktu yang cukup banyak, sulit diterapkan pada siswa yang belum terbiasa berpikir kritis. Siswa perlu memiliki dasar pengetahuan yang cukup. Terus ada membutuhkan guru yang terlatih, ada dapat menimbulkan perdebatan yang tidak produktif. Itu saja kekurangannya seperti ini menurut saya. Jadi kekurangannya itu lebih ke waktu ya. Ya, Waktu gimana sih cara buat mereka itu paham itu lama. Karena gimana? Mengembangkan ide itu bukan waktu yang singkat. Apalagi mengembangkan ide seorang anak ya. Itu emang membutuhkan waktu yang lebih gitu. Ya sih kekurangannya kayaknya itu aja. Itu lagi dulu. Oh iya, kekurangannya itu juga kan ada di siswa itu
terbiasa berpikir kritis. Ya, jadi kalau semisal mau memakai metode Socrates ini, gimana caranya kita itu harus membiasakan siswa itu terlebih dahulu berpikir kritis. Jadi kedepannya kita bisa mudah pakai metode ini, gitu nggak? Ya betul. Oh iya, tadi kan kayak kalau nggak salah tuh ada yang bahas tentang filsafat moral gitu kan. Sebenarnya apa sih keuntungan atau kepentingan kita itu mempelajari filsafat moral itu? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus mempelajari filsafat moral? Menurut aku agar kita bisa mempelajari nilai-nilai moral ke depan. Ada dari aku sudah ada kejunya. Filsafat moral itu penting karena menurutku itu supaya memahami diri sendiri dan orang lain. Filsafat moral itu membantu kita untuk menggali nilai-nilai, keyakinan, dan alasan dibalik tindakan kita itu tersendiri. Ini juga membantu kita memahami perspektif orang lain dan menghargai perbedaan-perbedaan orang lain dan pendapat orang lain juga. Dan juga membuat keputusan yang lebih baik. Dengan membuat keputusan yang lebih baik bisa memahami berbagai teori etika, kita dapat mengevaluasi pilihan dan konsekuensi tindakan kita secara lebih mendalam, dan juga membangun masyarakat yang lebih baik. Filsafat moral memberikan landasan untuk diskusi tentang isu-isu sosial yang kompleks
dan juga isu-isu etika, isu-isu permasalahan politik di masyarakat saat ini, seperti keadilan, hak asasi manusia, dan etika bisnis juga. Itu saja. Kalau menurut kalian bagaimana? Etika bisnis. Nah, kalau menurutku itu tuh bisa loh meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, kenapa? Karena dengan mempelajari filsafat moral melatih kita itu untuk berpikir secara sistematis, logis dan juga analitis. Nah, jadi singkatnya itu, filsafat moral itu adalah alat yang ampuh untuk memahami diri, alat yang ampuh untuk memahami diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Ini membantu kita itu hidup lebih bermakna dan juga membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tuh. Ada sanggahan dari kalian? Mungkin ya, intinya itu filsafat moral adalah alat yang ampuh untuk memahami diri sendiri, orang lain, dan dunia bagi aku ya, dan dunia di sekitar kita, membantu orang lain dan memberikan pendapat-pendapat orang lain menurut kita sendiri. Itu saja. Dan ada lagi berbagai pertanyaan. Baik, aku ada pertanyaan nih. Apa aja sih contoh-contoh isu etika yang di dalamnya filsafat moral? Apa saja contoh isu etika yang sering dibahas dalam filsafat moral? Kalau menurut kalian gimana? Apa saja sih contoh-contoh isu etika? Nah, ada beberapa isu etika yang dibahas dalam filsafat moral. Itu apa aja sih? Antaranya ada hakikat kebebasan dan juga kaitan dengan tanggung jawab. Nah, selanjutnya itu ada suara hati dan apakah bisa dipertanggungjawabkan. Kita mempertanyakan kepada hati kita sendiri, bisa nggak sih kita itu megang tanggung jawab ini? Gitu. Kemudian selanjutnya itu ada keputusan moral yang memadai. Selanjutnya juga ada tolak ukur pertanggungjawaban moral. Jadi kalau semisal kita mengambil suatu tanggung jawab, kita juga harus tahu tolak ukur dari diri kita sendiri itu sekiranya mampu nggak untuk kedepannya gitu. Itu salah satu isu etika yang dibahas dalam filsafat moral ya. Terus kemudian itu ada prinsip-prinsip moral yang mendasar dan juga ada keutamaan moral. Gimana cara kita itu membahas dan juga mempelajari tentang moral itu. Nah, jadi etika ataupun filsafat moral ini nih membahas tentang nilai-nilai baik buruk, susila atau tidak susila, dan pertimbangan tindakan dalam hubungan antar manusia. Nah, jadi itu kayak kita mempelajari tentang filsafat moral ini gunanya itu baik banget. Gimana cara kita, apalagi kita yang masih kaum muda mending gitu kan, atau sering mempertimbangkan sesuatu hal yang memang kita tuh susah untuk mempertimbangkannya. Nah, di sini kita bisa nih belajarnya nih. Jadi gimana cara kita tuh mindset kita biar kedepannya itu bisa cara tolak ukurnya, cara mengendalikan moral kita, ataupun cara mengambil suatu tanggung jawab itu tuh mampu atau tidak kita gitu.
mungkin berarti isu-isu etika ini terus berkembang dan menjadi topik diskusi yang menarik karena menyentuh aspek mendasar sosiologi masyarakat dari kehidupan manusia dan masyarakat itu sendiri. Ada nggak sih pengaruh dari filsafat moral itu terhadap pendidikan di anak sekolah dasar gitu? Ada nggak pengaruh dari filsafat moral di pendidikan anak sekolah dasar? Mungkin pengaruh salah satunya yaitu menjadi pembentukan karakter guru yang memahami filsafat moral akan lebih efektif dalam membentuk karakter siswa. Mereka dapat mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan toleransi dengan lebih bermakna. Dan juga pemecahan masalah dalam mempelajari filsafat moral dalam pengaruh pendidikan guru sekolah dasar. Dalamnya yaitu dunia pendidikan, guru seringkali dihadapkan pada berbagai masalah. Filsafat moral membantu guru berpikir kritis dan rasional dalam mengambil keputusan, terutama yaitu dalam situasi yang melibatkan dilema moral. Dan juga interaksi dengan siswa. Pemahaman tentang filsafat moral membuat guru lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan siswa itu sendiri. Mereka dapat membangun hubungan yang lebih positif dan mendukung dengan siswa. Itu saja. Kalau menurut pendapat kalian bagaimana? Contoh yang lainnya itu, guru yang memiliki dasar filsafat moral yang kuat akan menjadi teladan bagi muridnya. Tindakan dan perkataan mereka itu akan mencerminkan nilai-nilai yang mereka ajarkan. Filsafat moral adalah kompas bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Dengan memahami filsafat moral, guru dapat menjadi pendidik yang lebih berkualitas dan mampu mencetak generasi muda yang berkarakter. Jadi, Nah, jadi kayaknya inti dari pembahasan yang kita bahas pada hari ini tuh kayaknya frasa ini ataupun
materi ini itu mengajarkan bahwa semakin banyak kita belajar, semakin kita menyadari betapa banyak yang belum kita ketahui. Oleh karena itu, pendidikan yang baik tidak hanya tentang mengumpulkan informasi, tetapi juga tentang memahami bahwa pengetahuan kita itu terbatas dan selalu ada ruang untuk belajar lebih banyak. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami dengan saya Izati Herina dengan NIM A1D1244084. Saya Alicia Zulfani dengan NIM A1D1244083. Saya dengan Ica Lesmana Putri dengan NIM A1D1244081. Dan saya Muhammad Zaki Ekri dengan NIM A1D1244082. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.